Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Claudia Cici. Kali ini aku mau ngajakin kalian buat staycation di salah satu villa. Dan spesialnya villa ini masih belum banyak orang yang tahu loh guys. Jadi masih hidden gem banget ceritanya. Nah kalau kalian lihat sekilas, ini pasti nggak bakalan nyangka kalau tempat ini ada di Singkawang. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya, karena aku akan ngebahas lengkap tentang villa unik ini. Perjalanan kami mulai dari kota Pontianak ke kota Singkawang, Kalimantan Barat. Nah lama perjalanan untuk sampai ke villa ini kurang lebih 3 jam ya guys. Ini kemarin kami perginya pas Imlek. Jadi sekalian aku mau nunjukin ke kalian dekorasi Imlek di sepanjang jalan di Singkawang. Oh ya, kayaknya dari tadi aku belum nyebutin nama tempatnya ya. Nah, sorry, nama tempatnya itu El Bohori. Jadi letaknya ini di daerah Pajintan. Nah, kalau kalian pernah ke Taman Cinta, nah El Bohori itu di ujungnya lagi. Nah, tepatnya di sebelah kantor lurah, di samping Gang Dato. Nanti kalian akan ketemu sama rumah yang gak ada pagarnya ini, sama ada pohon palem kipas di depannya. Nah itu cluenya dan kita udah sampai. Terus kita masuk lewat samping rumah yang di depan tadi ya guys ya, gak susah kok buat cari tempatnya. Untuk pintu masuknya itu guys sedikit tertutup dedaunan. Dan mungkin kesan pertama kalian yang ngeliat nih mungkin sama dengan kesan pertama anakku. Jadi anakku tuh bilang gini, mak kok seram ya mak ya. Nah kan gimana nih, jadi kan mamanya ikut parno juga ya guys. Dan daripada kalian penasaran, kepoin aku terus ya. Begitu masuk kita langsung disambut nih sama suguhan tanaman hijau seperti ini. Nah untuk yang pertama aku mau ngajakin kalian buat ngeliat kamarnya. Nah awalnya aku bingung nih guys, masuknya lewat mana. Soalnya mau coba pintu yang di depan nih, yang biru tadi itu kan gak bisa. Ternyata lewat samping guys. Maklumlah nih aku nih agak-agak udik sedikit ya guys. Nah yang di ujung itu kan kamar mandinya guys. Nah kita lewat sini pintunya. Nah ini tempat tidurnya guys. Spraynya itu bahan sutra guys, premium banget udah nih. Kemudian di samping kasur itu ada meja, di atasnya ada handuk, air mineral sama anti nyamuk. Jadi beberapa kali aku staycation jarang-jarang loh guys nemu penginapan yang air minumnya aqua. Jadi bener-bener niat loh El Bohori ini nge-treat tamunya. Kemudian ini ada semacam tempat baca. Ada banyak buku dan majalah di sini. Nah aku aja nih yang gak pernah baca buku, gak hobi baca buku. Karena ada satu buku yang menarik, itu kemarin tentang emotional intelligence ya kalau gak salah. Jadi aku ikutan baca juga. Kemudian ada lemari di sini, isinya ornamen-ornamen. Kalau bisa dibilang antik ya guys ya, vintage gitu. Di sini juga udah disediain sampo, sabun, sikat gigi, sama tisu toilet. Kamar ini udah dilengkapi dengan AC. Jadi guys, di villa ini ada satu kamar yang bisa untuk maksimal 2 orang dewasa dan 1 anak. Yang kerennya posisi kamar ini di depannya langsung ke kolam renang. Jadi vibes-nya itu kayak villa-villa di luar Kalbar ya guys ya, keren. Nah harusnya kolam renangnya ini ada pelampung bebek yang gede itu loh guys. Cuma kemarin saya tanyain katanya lagi dalam proses pengiriman karena yang sebelumnya itu pecah. Untuk rate kamarnya ini di harga 850.000 per malamnya, tidak termasuk sarapan ya guys. Tapi tenang karena di sini kan tadi ada dapur, jadi kalian bisa masak di sini. Nah, di kamar ini juga sudah disediain sendal. Buat kalian yang menginap boleh membawa tamu untuk berkunjung maksimal 10 orang dan batas berkunjungnya sampai jam 10 malam. Lanjut ke kolam renangnya ya guys. Kolam renangnya ini kedalamannya sekitar 1 meter dengan kapasitas maksimal 6 orang.
Nah, kemudian kemarin kami di sini nih ada cerita lucu nih. Jadi kan kemarin anakku yang besar tuh lagi BAB kan. Kemudian pas pas mau disiram, ternyata semua airnya tuh mati, guys. Jadi dari kamar mandinya, kemudian di wastafel semuanya nggak ngalir airnya. Nah, jadi kita harus ambil botol, kemudian ambil air di kolam renang deh solusinya. Tapi kita udah ngubungin masnya dan direspon kira-kira setengah jam itu baru airnya ngalir. Cuman kita nggak tanyain kemarin airnya nggak ngalir karena apa. Sekarang kita mau lihat kamar mandinya. Ini ada wastafel, guys. Nah, untuk kamar mandinya ini semi outdoor, jadi kayak gini. Jadi ini pancurannya ya guys ya, pancuran, nggak ada water heaternya. Kemudian di sebelahnya ini ada bangku, tempat sampah, sama kloset duduk. Sekarang kita mau lihat area dapurnya. Nah, posisi TV-nya ini di dapur ya guys, dan TV-nya udah bisa buat nonton YouTube. Di El Bohori ada wifi-nya juga ya guys, dan lumayan kenceng. Di dapurnya ini ada mejanya ya guys, dengan 2 kursi tinggi. Kemudian ini area cuci piring. Untuk perlengkapan makan kayak piring, sendok, garpu, gelas, pisau, semuanya lengkap ya guys ya. Ada teflon sama panci. Kemudian kompor, kettle air, isi ulangnya juga ada. Terus ini ada kopi saset, teh sama gula. Juga ada kulkas. Kalau aku boleh kasih saran, mungkin next bisa ditambahkan air galon ya. Sama kemarin gak ada serbet di dapurnya. Nah, jadi kemarin untuk makan malam sama sarapan itu kami masak yang simple-simple aja ya guys ya. Aku nih sampai bawa rice cooker loh guys. Nah, boleh nih mungkin kedepannya El Bohori juga nyediain rice cooker. Aduh, ini tamunya cerewet banget ya guys, banyak mintanya. Sekarang kita ngelihat tempat santainya. Nah, posisinya ini di depan dapur. Jadi selain untuk menginap, El Bohori ini juga bisa disewa loh guys. Untuk acara kumpul-kumpul sama kerabat ataupun keluarga, kapasitasnya itu maksimal 15 orang. Di sini kalian bisa barbeque karena ada fasilitas buat barbeque. Info jam sewa tempat buat pagi itu di jam 9 sampai jam 2 siang. Kalau sore saat weekday itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah, kalau weekendnya itu dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Biaya sewanya itu kalau weekday itu 300.000 dan weekend 350.000. Kalau ini ada satu ruang lagi, jadi bisa dipakai buat teman-teman yang mau sholat, bisa juga dipakai buat simpan pakaian. Nah, kalau di ruangan ini ornamennya lebih antik ya guys dari di kamar yang sebelumnya. Seperti yang kalian lihat. Jadi kayaknya owner villanya ini orang yang seni ya guys ya. Jadi buat kita yang awam-awam nih, awalnya nih agak sedikit creepy. Tapi cuman di awalnya sih kalau di aku. Nah, seterusnya udah nyaman sih vibes-nya. Dan ornamen di sini juga banyak hasil daur ulang kreatif ya guys. Misalnya ini dindingnya dari jendela bekas. Mejanya ini juga. Kemudian ini juga kaki mejanya dari rangka mesin jahit. Dan di sini kalian bakal ditemani kucing-kucing montok ya guys. Pesan aku tuh kalian mesti hati-hati kalau nyimpan makanan. Karena ini kan ceritanya kemarin tuh kami beli martabak nih, terus kami simpan aja di atas meja kan. Kami tinggalkan, datang-datang tinggal kotaknya ya guys. Ini penerangan malam di kamarnya guys. Jadi temaram pas buat istirahat. Dan ini suasana di luar. Suasana di sini itu tenang ya guys ya. Ditemani dengan suara binatang, kemudian gemercik air cie. Nah, kemudian malamnya nih anak-anak main kembang api nih. Jadi daripada gabut kan, mereka main kembang api.
Overall untuk Elbow Hori ini suasananya sih nyaman, tenang, kemudian kebersihannya juga oke. Nah cuman mungkin buat kita yang awam, awal-awalnya itu sedikit creepy atmosfernya, tapi lama-lama vibesnya udah nyaman kok. Tempat ini juga cocok buat kalian yang menginginkan suasana liburan yang lebih private. Kemudian dari segi pelayanan, walaupun masnya itu nggak standby di tempat, tetapi ketika ada kendala atau kita mau nyampaikan apa itu responnya cepat. Dan kita juga kemarin dikasih rekomendasi nih tempat wisata yang dekat dengan Elbow Hori. Kemarin disarankan itu Batu Belimbing dan kita memang pergi ke sana. Dan untuk kunjungan ke Batu Belimbing nanti aku akan buat video terpisah ya guys ya. Jadi ditungguin ya. Oke guys, sekian dulu jalan-jalan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan share ke semua media sosial kalian. Sampai jumpa di jalan-jalan selanjutnya. Dadah!